Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal. Kita ini pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, teman-teman ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam, teman-teman ya. Dan seperti biasa, gua perlu disclaimer dahulu nih guys ya, bahwa semua yang gua sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% teman-teman ya. Jadi ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenaran juga ya. Dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini tidak boleh bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Ini teman-teman semua tidak boleh dan tidak bisa menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya atau ke penyuluh di KPP. Nah, apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik ya tentang perpajakan Anda, nah Anda bisa langsung ketemu di penyuluh dan Awan akan tersedia secara gratis ya. Gratis dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam, teman-teman ya. Oke, kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu ya. Kita sekarang ada program membership bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan Awan, dapat bergabung di program membership kita ya. Teman-teman tinggal daftar di website pajaksmartvip.com ya, pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership nanti, bebas diskusi setiap hari ya di grup itu. Teman-teman juga dapat ketemu dengan Awan secara online ya, tiap hari Selasa jam 8 malam. Besok malam ya. Kita bebas deh membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya, pajak, akunting, dan kasus ya. Nanti membership ini berbayar teman-teman ya, silakan aja bergabung, cukup 1 kali aja di membership kita ya. Silakan masuk ke website www.pajaksmartvip.com. Oke, sebelum kita mulai diskusi dan jawab ya, silakan diketikkan di bagian komentar kalau ada yang mau bertanya ya. Gua akan sampaikan dulu satu informasi terbaru dari dunia perpajakan ya. Dunia tipu-tipu di perpajakan ya. Oke. Ada satu informasi nih dari berita perpajakan ya, yang mengatakan bahwa DJP menyebut pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace itu akan untungkan UMKM. Begitu gua baca, gua ketawa, gua ngakak ya. Ini adalah sebuah omong kosong, sebuah penipuan luar biasa ya di zaman yang serba media sosial ini. Masih nggak ada kira-kiranya ya orang-orang oknum ini bisa menipu Anda, bisa mengakalin kita semua ya. Coba kita lihat apakah benar PPh 22 Marketplace ini akan menguntungkan UMKM. DJP menjamin pemungutan PPh pasal 22 atas penghasilan dagang online yang dilakukan marketplace tidak memberatkan para pelaku UMKM. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media katanya ya. Oke. Pertanyaan gua ya, kalau DJP bilang menjamin tidak akan memberatkan pelaku UMKM, pertanyaan gua, kalau UMKM tidak membuat yang namanya surat pernyataan omset di bawah 500 juta, apakah tetap dipotong atau nggak dipotong? Jawabannya tetap dipotong dong. Pertanyaannya, kalau sudah dipotong, kemudian minta kembaliin, apakah DJP mau kembaliin uangnya yang sudah kelebihan potong tersebut? Jawabannya tidak akan mungkin dikembalikan dong. Nah, jawabannya tidak mungkin dikembalikan. Jadi ini adalah jaminan yang omong kosong ya dari oknum petugas pajak ini ya. Direktur Peraturan Perpajakan 1 DJP Hestu Yoga, Pak Hestu ya, mengatakan pemungutan pajak oleh marketplace justru memudahkan UMKM karena pelaku usaha tidak perlu menghitung dan menyetorkan pajak sendiri. Terbalik Pak, terbalik. Sorry ini salah ini terbalik. Justru gara-gara ada PPh marketplace ini, UMKM jadi perlu menghitung. Yang selama ini tidak perlu hitung repot-repot, sekarang jadi perlu hitung. Kenapa masih dihitung? Karena kalau nggak dihitung, dia tidak membuat surat pernyataan di bawah 500 juta, maka dia akan dipotong sewenang-wenang, dipotong dari nol oleh semua marketplace-nya. Jadi ucapan Pak Hestu ini adalah omong kosong teman-teman ya. Bukannya malah mempermudah, justru akan mempersulit wajib pajak, mempersulit UMKM. Yang selama ini nggak usah repot-repot, pokoknya gue bayar, gue tinggal atur sendiri.
Sekarang mesti jadi kirim surat pernyataan ke marketplace A, ke marketplace B, ke marketplace C. Kalau surat pernyataan tidak dibikin, maka gue mesti dipotongnya kelebihan. Nanti kalau dipotong kelebihan, apakah uang bisa dikembalikan? Mimpi lu uang mau dikembalikan sama pajak ya. Nah, jadi omong kosong ya, janji-janji manis dari Pak Hestu ini ya. Justru dengan pemungutan oleh marketplace ini menjadi simplifikasi yang besar sekali buat para pengusaha UMKM. Biasanya mereka kan jualan hitung dan setor sendiri tiap bulan. Terbalik Pak, justru sekarang perlu hitung sendiri. Kalau sekarang tidak menghitung sendiri, marketplace langsung potong gitu loh. Terbalik, justru sekarang perlu dihitung. Justru repot sekarang ini. Melalui PMK 37, Pak Yoga, marketplace kini bertugas melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online ya. Adapun tarifnya 0,5%. Selain simplifikasi pemungutan, bukan simple dong, ini malah rumit dong. Seperti yang sudah gue bikin di video YouTube ya, lu kira gampang bikin software atau bikin tenaga IT atau bikin codingan untuk melakukan pemungutan secara otomatis oleh marketplace? Jawabannya sangat sulit ya. Marketplace itu bahkan gue bilang hampir tidak mungkin ya untuk membuat sistem yang terotomatisasi seperti itu. Udah dibikin pun kemudian sistemnya diubah lagi oleh Cortex, jadi masalah lagi gitu ya. Jadi bukannya simplifikasi, ini malah memperrumit, mempersulit ya. Nah, tetapi seperti kita ketahui teman-teman ya, tujuan utamanya adalah meningkatkan penerimaan negara ya. Jadi dia tembak aja, dia hajar aja, nggak peduli ya. Semua kata-kata Anda dia nggak peduli ya. Nah, seperti skema perpajakan PPh kita ya, kalau pelajaran brutonya kurang dari 500 juta, maka dia tidak akan dipungut. Karena dia dikecualikan dari kewajiban PPh, bahkan nggak perlu lapor SPT. Nggak perlu lapor SPT nenek kau ya. Jadi justru dia akan dipotong walaupun di bawah 500 juta kalau dia tidak membuat yang namanya surat pernyataan yang aneh bin ajaib itu teman-teman ya. Jadi ini bukan mempermudah, justru mempersulit wajib pajak ya. Perlu diperhatikan UMKM. Nah ini kan. Di sini, UMKM harus menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa omset pada tahun berjalan berada di bawah 500 juta. Dengan surat pernyataan tersebut, marketplace tidak akan memungut PPh pasal 22. Pertanyaannya, UMKM ngerti nggak surat pernyataan itu? Ya kan? Nah, sekarang kalaupun UMKM ngerti surat pernyataan itu, dia mau kirim kemana? Coba. Sekarang gue tanya, kantor Shopee di Indonesia di mana? Kantornya Tokopedia di mana di Indonesia coba? Mana ada yang tahu ya. Nah, jadi kemudahan ini adalah omong kosong ya, omong kosong yang luar biasa diciptakan oleh oknum-oknum pajak ini ya. Lebih lanjut, Pak Yoga menjelaskan bahwa PPh pasal 22 0,5% ini bukan jenis pajak baru. Ini kok setuju ya, bukan jenis pajak baru dan tidak ada tambahan pajak. Cuman dibikin seribet-ribetnya supaya apa? Supaya penerimaan pajak bisa meningkat tanpa perlu repot-repot ya. Beban itu diserahkan kepada si marketplace ya. Pemerintah hanya menyamakan perlakuan pajak antara pedagang konvensional dan platform digital. Oke. Ini menciptakan kesetaraan berusaha. Nggak setara, Pak. Gimana setara berusaha? Kalau orang biasa tidak perlu surat pernyataan, bisa kok menghitung di bawah 500 juta bebas pajak. Sekarang, kalau nggak ada surat pernyataan, nggak bisa tuh bebas 500 juta. Setara dari Hong Kong kau. Antara toko konvensional atau retail yang ada fisiknya, yang selama ini diawasi KPP, dengan toko online yang enggak kelihatan fisiknya. Oke. Gitu teman-teman ya. Jadi omongan aja lah ya, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Begitulah oknum-oknum pajak terus membohongi kita semua dan hanya menjebak kita semua ya. Karena kalau sampai tidak ada surat pernyataan, jangan harap lu bisa bebas dari potongan pajak 0,5% ya, walaupun lu punya omset di bawah 500 juta. Walaupun lu punya omset di bawah 500 juta, tetapi nanti pertanyaannya adalah bagaimana perhitungannya kalau dia jualan di banyak marketplace. Kan jadi masalah baru. Ya nggak apa-apa ya, si oknum pajak mah nggak peduli ya, pokoknya potong, pungut 0,5% beres. Oke. Teman-teman silakan diskusi ya, kalau mau bertanya silakan dituliskan di kolom komentar ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Oke, yang pertama dari Ibu Revalian. Halo Bu Revalian. Katanya, marketplace minta perpanjang waktu 1 tahun memungut pajak UMKM, betul ya?
Menurut Pak Awan, itu kebijakan akan diberlakukan secepatnya atau ada jeda waktu. Oke, jawabannya adalah bukan menurut saya, tetapi menurut hukum ya. Menurut hukum, PMK 37 sudah berlaku sejak tanggal 16 Juli. Ya. PMK 37 2025 sudah berlaku sejak tanggal 16 Juli dan tidak ada masa transisi, tidak ada masa sosialisasi, tidak ada masa untuk si marketplace memperbaiki sistem. Tidak ada ya. Hukum mengatakan tidak ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak ada. PMK itu berlaku tanggal 16 Juli, di hari itu dia sudah berlaku. Jadi marketplace mau minta 1 tahun 2 tahun, enak aja lu ditempeleng lu sama Sri Mulyani. Gua bilang 16 Juli, 16 Juli katanya ya. Nah, gitu ya Bu Revalian ya. Jadi 16 Juli PMK 37 sudah berlaku dan tidak ada toleransi sama sekali untuk siapapun ya. Marketplace mau minta 1 tahun, dikasih kentut sama Sri Mulyani ya. Oke. Semoga terbantu Bu Revalian. Ibu Revalian, apakah UMKM Marketplace harus bikin MPWP sekarang Pak Awan? Saya rasa boleh Bu ya, saya rasa sudah saatnya kalau memang Ibu punya omset di atas 500 juta ya. Kalau Ibu tidak punya omset di atas 500 juta ya mungkin bikin surat pernyataan aja ya, tidak perlu bikin MPWP ya. Atau sebenarnya NIK saja sudah cukup? Tidak cukup Bu ya. Jadi NIK itu tetap adalah KTP, sedangkan KTP itu perlu diaktifasi NPWP-nya ya. Perlu diaktifasi menjadi NPWP. Jadi Anda punya KTP dan punya NPWP. Kalau punya KTP doang itu belum cukup ya. Itu belum terdaftar sebagai NPWP. Nah, oke. Sama teman tuh Bu Revalian. Ibu Revalian. Marketplace suami istri sama-sama punya akun marketplace. NPWP-nya bagaimana nanti? Nah, NPWP-nya ya, menurut saya Bu ya, gabung ke NPWP suami saja. Jadi tinggal kasih NPWP suami untuk semua marketplace. Jadi nggak usah pusing, gitu ya. Nah, apakah marketplace meminta NPWP istri juga? Jawabannya iya, kalau dia memang pakai nama istri ya. Jadi kalau marketplace pakai nama istri ya tentu saja dia minta NPWP si istri. Jadi menurut gua supaya sederhana, supaya simple, semuanya gunakanlah identitas si suami, pakai NPWP-nya suami di semua marketplace. Jadi nggak usah pusing. Istri ngurusin keuangan internal saja, istri ngurusin rumah tangga aja. Gitu ya. Jadi kalau mau dagang boleh, tetapi gunakan identitas suami aja biar nggak usah pusing. Oke? Kemudian, kalau mau digabung aja gimana? Boleh Bu ya. Jadi menurut saya mending digabung aja ya. Jadi di semua marketplace gunakan identitasnya si suami saja. Nah, semua teman tuh Bu Revalian. Lanjut Ibu Erina Risyadiani. Kok mau tanya, kalau dapat uang makan itu dihitung di pasal 21 kan kok? Nah, jadi gini Bu. Kalau uang makan itu spesial buat orang tertentu atau jabatan tertentu, maka itu kena PPh 21 ya. Tetapi kalau uang makan ini berlaku buat seluruh karyawan, maka itu menjadi natura yang tidak kena PPh 21. Oke, setahu gua begitu. Coba dicek lagi Bu di PMK 66 ya. Setahu gua seperti itu ya. Kalau dia kena kepada semua karyawan dapat, maka dia natura yang tidak kena PPh. Tetapi kalau dia hanya untuk jabatan tertentu, maka itu natura dan kena PPh 21. Oke. Semua teman tuh Bu Erina Arisyadiani. Bapak Dwi Panda. Hei Ibu ya, Pak Awan. Kalau mau minta bantuan pajak smart, urus pajak OPUMKM, marketplace. Ada WA yang bisa dihubungi? Ada Bu ya? Ada. Ibu tinggal DM aja. Tinggal DM atau chatting di Instagram ini ya. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Oke. Thank you Bu Dwi Panda. Thank you. Bapak Ardi Lel. Malam Pak Ardi. Mau nanya. Misalkan 2019 pemeriksaan pajak ditetapkan PKP. Bagaimana pengenaan PPN untuk 2020-nya kok? Oke. Semua omset sebelum tanggal PKP itu kena 2,2%. Oke, semua omset sebelum dia PKP itu kena 2,2%. Kira-kira seperti itu. Oke. Thank you Pak Ardi, semoga terbantu. Ibu Teresia. Malam Pak Wan, malam Bu Teresia. Kalau belum mengajukan NPPN berarti tidak boleh pakai norma ya. Nah, jawabannya boleh. Cuman tarifnya pakai norma yang lebih tinggi sedikit.
Biasanya NPPN itu kan 50% bagi pelaku pekerjaan bebas gitu ya, atau jasa manajemen. Kalau dia tidak punya surat norma, maka dia tetap menggunakan norma, tetapi dia menggunakan lampiran yang kedua. Di lampiran kedua, yang harusnya 50% tadi itu berubah menjadi 62,5%. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia tetap kayak norma ya, cuman lebih tinggi aja tarif normanya. Oke, sama-sama tuh Bu Teresia. Bapak Subianti Ernan, Ibu Subianti, malam kok mau tanya. Pembuatan faktur pajak katanya di bagian nama barang wajib rinci. Saya tanya kering pajak benar. Tapi teman saya tanya kering pajak katanya enggak perlu rinci. Jadi yang benar yang mana kok? Oke, yang benar adalah dirinci serinci-rincinya. Gitu Bu. Kalau perlu 1000 karakter, kita kasih 1000 karakter. Gitu Bu ya. Jadi biar pusing tuh si orang pajaknya. Jadi memang rinci, memang harus rinci ya. Faktur pajak itu harus rinci. Nah, pertanyaannya kan definisi rinci itu seperti apa? Ya udah, kita kembali ke masing-masing kita. Menurut kita itu sudah rinci atau belum rinci? Kalau menurut kita itu belum rinci, maka dirincikan lagi akan lebih bagus, gitu Bu ya. Lebih rinci akan lebih bagus. Jadi jangan terbalik ya. Banyak orang berpikir, gua malas mau kasih tahu orang pajak, maka gua bikin singkat-singkatan aja. Terbalik ya, terbalik. Yang benar adalah semakin rinci semakin bagus, supaya nanti kalau kena pemeriksaan pajak kita sudah gampang untuk menjelaskan. Oke, sama-sama tuh Pak Ibu Subianti Ernan. Malam kok sukses selalu Bapak Ibu Zindri. Makasih Bu Zindri. Lanjut. Ibu Katarina Gunawan, kok bagaimana buat kode otorisasi? Kok masih invalid sudah 2 kali? Oke. Yang pertama adalah coba diulang lagi Bu, diulang lagi sampai berhasil. Yang kedua, kalau Ibu buru-buru, Ibu mesti datang ke kantor pajak. Oke, datang ke kantor pajak untuk ngecek di sana. Kalau buru-buru ya, karena kalau kita error sendiri ya susah ya. Jadi mending ke kantor pajak aja, dibantu langsung oleh tim penyuluh di kantor pajak. Oke, semuanya tuh Bu Katarina Gunawan. Ibu Zindri, malam kok. Apakah kalau sering LB, PPN nggak apa-apa ya? Jawabannya nggak apa-apa kalau memang begitu kenyataannya. Oke, LB PPN kan terjadi karena 2 alasan. Alasan pertama adalah dia beli barang tetapi belum kejual, masih di gudang. Makanya LB. Alasan kedua adalah dia jual barang tetapi rugi, makanya LB. Gitu Bu. Atau alasan ketiga ya, alasan ketiga adalah dia jual barang tapi nggak dilapor penjualannya. Nah, makanya jadi LB. Di antara 3 ini mana yang benar, Bu? Nah, kalau yang pertama masih oke. Yang kedua agak sedikit oke. Yang ketiga nggak boleh ya. Tidak boleh kita menyembunyikan penjualan, akibatnya PPN jadi LB. Gitu, Bu. Nah, tapi intinya kalau kita sudah jujur, sudah lapor semua, PPN jadi LB ya sudah, itu nggak apa-apa kok, biasa aja. Oke. Sama-sama tuh Bu Sindri 074. Ibu Febri Damayanti, malam Pak, malam Bu Febri. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, A dan B berbentuk PT. A menjual sebagian barangnya lewat B sejak Juli 2024 dan memberi B komisi atas barang yang laku setiap bulan. Oke. B membuat invoice dan faktur pajak atas komisi penjualan yang dibayarkan oleh A ke setiap bulan. Oke. Seharusnya A ini kan bayar PPh 23 atas komisi itu ya Pak. Jawabannya betul ya, bukan bayar tapi memotong ya. Jadi si A ini harus memotong PPh 23 sebesar 2% ya. Jadi dia cukup transfer kepada si B itu 98% saja. Nah, kemudian si A ini terbitkan bukti potong di PPh unifikasi, udah kasih dia bukti potong dan kemudian bayar dan lapor kepada pajak. Gitu. Oke. Semua terbantu Bu Febri Damayanti. Ibu Febri, tetapi si A itu tidak paham aturan, jadi tidak pernah potong PPh 23. Nah, jadi sebaiknya A sekarang buat bukti potong PPh 23 dan SPT unifikasi untuk periode sejak bulan ini, awal tahun ini, atau sejak kapan gitu ya. Nah, jadi gini Bu, pertanyaannya adalah, apakah si PTA punya SDM yang cukup? Kalau punya SDM yang cukup, dia mesti betulkan sampai masa Januari minimal. Oke? Tetapi kalau SDM dia nggak cukup, bikin bukti potong yang untuk minggu depan aja dia nggak sanggup gitu ya. Ya udah, yang lama biarin dulu, dia fokus ke depan dulu. Ke depan dulu, dirapikan dulu, dibikin dulu yang normal, yang rapi. Kalau ada waktu, dia boleh betulkan yang kemarin-kemarin sampai di Januari. Gitu, Bu.
Jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya siap ya udah mundurlah langsung sampai Januari. Kalau nggak siap, kita fokus ke depan dulu, yang di depan mata dulu ya, beresin, baru kita mundur. Nah, objek pajaknya apa dan tarifnya berapa? Objeknya PPh 23 Bu ya. PPh 23 jasa manajemen aja ya. PPh 23 jasa manajemen, potong PPh 2%, PPh 23 2%, kemudian udah gitu aja, ditransfer 98% dan bikin bukti potong dan lapor. Oke. Sama teman tuh Bu Febri Damayanti. Yang kedua, jika A ini CV ya, bukan PT, apakah kewajibannya sama? Jawabannya sama ya, mau CV, mau PT, sama saja kewajibannya ya. Ketika dia membayar biaya komisi, maka dia mesti potong PPh 23 2%. Itu sudah normal lah. Oke, thank you Ibu Febri, semoga terbantu. Ibu Christine Budi 1205, Pak Wan tolong tanya, kalau kita pengusaha angkutan plat kuning, omset termasuk sewa angkutan dari luar di atas 4,8 M. Apakah atas omset itu dari sewa di luar akan dikenakan PPN? Saya rasa kena Bu ya. Apa ini maksudnya omset dari luar? Sewa angkutan dari luar. Saya rasa kena Bu ya. Jadi nggak usah pusing. Kalau dia PKP kenakan aja Bu semuanya PPN Bu, nggak usah pusing ya. Kan dia cuma kena 1,1% kan. Dia cuma perlu memungut 1,1%. Jadi kenakan aja semuanya daripada kita kena masalah suatu hari nanti ya. Jadi kalau dia PKP, pokoknya semua uang masuk, semua invoice harus kena PPN. Beres deh. Jadi nggak ada masalah. Nah, semua teman tuh Bu Christine Budi 1205. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Dalam hal apa WP orang pribadi itu boleh menggunakan norma? Oke, dalam hal dia itu tidak pembukuan. Oke, nah buat WP pribadi yang tidak pembukuan, dia bisa pakai norma. Kalau dia pembukuan, maka dia tidak menggunakan norma. Udah, gitu aja. WP orang pribadi itu cuma ada dua ya, pembukuan atau pencatatan. Kalau pembukuan berarti ikuti pembukuan, kalau pencatatan ya ikuti norma. Gitu Bu. Oke, nah kecuali dia itu memilih menggunakan PPh final ya. Kalau PPh final maka dia pencatatan dan tidak pakai norma karena dia sudah PPh final. Nah, semangat tuh Bu Cecilia Teja. Ibu Revalian, tapi Pak, saya kan jual di marketplace nih, tetapi belum dipungut 0,5% dari marketplace-nya. Maksud saya, kira-kira kapan ya marketplace ini memungutnya? Apakah benar dikasih jangka 1 tahun itu? Jawabannya tidak benar ya. Jawabannya tidak benar. PMK 37 mengatakan aturan itu berlaku tanggal 16 Juli. Artinya, untuk semua transaksi tanggal 16 Juli, itu marketplace sudah wajib memungut PPh 0,5%. Oke? Apakah marketplace bisa melakukan? Itu nggak peduli Menteri Keuangan. Apakah marketplace butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun untuk menyesuaikan sistem? Nggak peduli Menteri Keuangan. Pokoknya kalau lu tidak pungut, lu kena sanksi nggak denda. Udah, gitu aja. Gitu ya. Jadi, Menteri nggak peduli. Pokoknya di aturan PMK 37 itu berlaku tanggal 16 Juli. Marketplace sudah harus menyesuaikan. Kalau marketplace belum menyesuaikan, Menteri tidak peduli. Pokoknya dua-duanya kena ya. Marketplace-nya kena, si seller juga kena. Gitu deh. Nah, teman-teman tuh Bu Revalian. Bapak Dan 9696. Pak Wan, kalau kena pemeriksaan data kita berantakan, itu bagaimana ya? Apakah ada solusi atau kabur aja? Oke, jangan kabur Pak ya, jangan kabur. Jadi gini, kita masih ngomong baik-baik sama orang pajak. Ngomong baik-baik. Pak pemeriksa pajak, saya berantakan datanya. Bapak bisa bantu saya nggak? Nah, kalau Bapak mau bantu saya, Bapak butuh data apa aja, saya kasih datanya semampu saya, kemudian Bapak hitung berapa pajaknya, saya akan bayar kalau itu masuk akal. Gitu aja Pak. Kalau angkanya tidak masuk akal ya saya nggak bisa bayar. Kita negosiasi gitu ya. Tetapi kalau angkanya masuk akal ya udah bayar aja, beres. Beres ya, nggak usah pusing. Sama teman-teman tuh Pak Dan 9696. Ibu Jindri 074, Kawan, jika orang pribadi mau sewakan ruko untuk CV, langkah-langkah apa saja yang mesti dilakukan supaya legal dan sah? Oke, paling gampang yang pertama adalah datang ke notaris, bikin surat perjanjian sewa menyewa. Beres, ya.
Yang kedua, kalau tidak mau pakai notaris juga boleh ya. Jadi surat perjanjian sewa tidak wajib notaris. Nah, tetapi alangkah baiknya tetap dibikinkan surat tertulis hitam di atas putih ya perjanjiannya. Kemudian pajaknya harus dibayar ya. Pajak dibayar bisa dengan cara dipotong oleh si penyewa CV atau kita bayar sendiri. Intinya adalah pajak 10% PPh sewa harus dibayar ke negara. Ibu dapatnya itu netnya 90%. Oke, uangnya. Oke. Semua itu Bu Sindri 074. Ibu Anissa Yuli 24, kok mau tanya. Jika terakhir lapor 2016 dan tidak pernah lapor lagi sampai 2024 dan otomatis didata WP-nya NE ya, non efektif. Lapor dari 2017 5 tahun atau 5 tahun ke belakang atau 2024 aja. Perlu aktifkan NPWP tidak kok untuk lapor? Oke. Semua ini akan dijawab oleh kondisi harta. Oke, apakah ibu punya harta? Artinya harta yang bernilai ya, contohnya mobil, rumah, properti, uang, deposito, saham, dan sebagainya. Kalau hartanya ada dan cukup besar, maka ibu perlu lapor nih. 2024 udah pasti nih, 2024. Tetapi apakah penghasilan 2024 mencukupi untuk beli harta ini? Kalau nggak cukup, maka mesti lapor mundur. 2023, 2022, 2020, 2021 gitu. Jadi perlu atau nggak perlu aktifkan, perlu atau nggak perlu lapor mundur, tergantung dari kondisi harta. Hartanya ada berapa banyak, gitu Bu ya. Nah, kalau nggak punya harta, udah nggak usah pusing, mikirin makan aja, nggak usah mikirin pajak, gitu. Semua teman tuh Bu Anissa Yuli. Bapak BC RW 1217, malam Pak Wan, malam Pak BC. Kalau WPOP sudah bayar PPh final UMKM lewat Cortex, beberapa hari lalu menerima email untuk minta aktivasi akun dan registrasi kode otorisasi Sertel. Apakah ini memang harus berlaku ya? Jawabannya nggak usah. Ya nggak usah. Itu hanya email yang umum saja, hanya email broadcast saja. Itu dicuekin saja ya, dibuang aja ke laut itu emailnya. Nggak ada guna. Karena kalau Anda sudah bisa membayar pajak melalui Cortex, itu artinya Anda sudah aktif di Cortex. Ya, jadi DJP itu lagi iseng-iseng ya, ngabisin budget kali ya. Jadi dia blast email kepada semua orang ya, termasuk gue dapat ya. Gue juga dapat email untuk mengaktifasi Cortex-nya ya. Padahal Cortex gue tuh sudah diaktifasi sejak awal Januari kemarin. Jadi cuekin aja, nggak usah dibaca emailnya, dibuang aja. Semua teman tuh Pak BCRW. Kan lucu ya. Cortex itu diharapkan menjadi barang yang canggih ya, tetapi dia bahkan tidak bisa membedakan mana orang yang sudah aktivasi, mana orang yang belum aktivasi. Kan bodoh banget di Cortex ini ya. Oke, lanjut. Ibu Zindri 074 minta sarannya kok. Enak mana ya? Beli aset kendaraan pakai nama pribadi atau CV ya kok? Oke. Kalau saya lebih suka pakai CV karena saya menghindari PPh progresif. Okay? Jadi saya lebih suka pakai badan supaya menghindari PPh progresif dan semua beban-bebannya mau saya biarkan kepada PT, kepada si badannya itu. Kalau saya sih begitu ya. Oke, teman-teman tuh Bu Sindri. Ibu Desi Cie 9114, kawan. Kenapa faktur pajak bisa diketik bagian nomor faktur pajaknya? Apakah dia error kemarin ya? Iya betul Bu, kemarin masih error ya. Sekarang juga masih error sih, tapi coba-coba aja. Admin saya isi nomornya pakai nomor invoice. Sudah berhasil upload, apakah sah? Ya, anggap sah aja Bu. Takutnya dikira faktur pajak cacat. Terima kasih. Oke. Jadi gini Bu, setelah Ibu print faktur pajaknya, Ibu baca faktur pajaknya. Ini kira-kira benar nggak? Gitu. Kalau Ibu ragu-ragu, udah betulin aja. Kalau Ibu ragu-ragu kok kayaknya nggak beres nih ketikannya nih, ya udah ibu revisi, ya kan bisa tuh faktur pajak pengganti. Tetapi kalau Ibu merasa ini udah benar kok, barangnya benar, harganya benar, totalnya benar, ya udahlah, hajar aja langsung lanjut gitu Bu. Oke, nggak usah khawatir mengenai faktur pajak cacat ya. Gue belum pernah ada klien yang dibilang faktur pajak cacat sih. Kalau ada akan gue gugat ke pengadilan ya. Lu nggak pernah ngajarin gue bikin faktur pajak, lu mau bilang gue cacat, enak bener ini orang pajaknya. Gitu. Jadi gue belum pernah juga sih kena kasus begitu. Oke. Semua teman tuh Bu Desi Cie 9114. Ibu Siana Shin, kok mau tanya, di DJP online KLU-nya masih golongan padi-padian. Oke. Tapi di Cortex-nya gandum.
Ini usaha kilang padi kok, thanks kok. Ada masalah nggak kok gitu? Nggak apa-apa lah Bu, nggak masalah lah. Mau padi, mau gandum, nggak masalah sih menurut saya. Biarin aja. Semua teman tuh Bu Shiana Shin. Ibu Desiecie 9114 kok. Jika baru PKP hari ini, stok lama itu kan PM tidak bisa diakui. Berarti kita rugi ya PPN keluarannya. Jawabannya betul. Ya, betul dan tutup mata aja, nggak usah pusing, udah cemplungin aja Bu, gitu ya. Jadi banyak orang itu ketakutan. Kalau gua PKP, nanti barang lama, gua kan kena PPN 11%, gua rugi dong. Nah, kalau gitu gimana solusinya? Solusinya adalah barang lama tetap dijual pakai cara lama, non PKP, non PPN, barang baru dijual dengan ada PPN-nya. Pertanyaan gua, dalam praktek bisa nggak dilakukan? Dalam prakteknya nggak bisa. Dalam praktek, begitu ada orang belanja, lu comot aja langsung di gudang, lu ambil, lu jual. Gitu kan? Jadi, secara teori bisa, tetapi secara praktek nggak bisa. Jadi solusi gimana? Solusinya udah nggak usah pusing, tutup mata aja, semuanya jual pakai PPN, beres gitu Bu. Memang rugi, iya rugi betul. Mau gimana lagi? Gitu. Tidak worth it kerugian itu kalau kita tutupi dibandingkan dengan kerepotan yang mesti kita alami kalau kita mesti membagi-bagi sistem lagi, membagi-bagi omset, repot lagi Bu. Gitu ya. Jadi mesti berani ambil keputusan, tembak aja semua kena PPN, beres. Semua teman tuh Bu Desi C 9114. Ibu Erwin Sia, kok kalau kita udah setor PPN ke supplier, tetapi supplier tidak lapor SPT PPN, efeknya gimana? Oke, efeknya adalah kita akan disuruh bayar PPN akibat si penjualnya tidak bayar PPN. Tetapi dalam hal ini kita boleh membela diri. Kita boleh mengatakan bahwa PPN saya itu tidak perlu saya bayar ke negara karena saya bisa membuktikan bahwa saya sudah membayar kepada si supplier gitu. Jadi intinya adalah kalau kita bisa buktikan kalau kita sudah bayar ke supplier, kita aman. Nah, itu beres ya. Jadi nggak usah pusing. Nah, semua teman tuh Bu Eva Erwinsyah. Ibu Anissa Yuli 24. Kok mau tanya, jika PT hanya dipakai untuk pinjam bendera, untuk biaya-biayanya gimana ya kok? Karena kan PT tersebut hanya menerima keuntungan 7% dari omset. Oke, tidak masalah Pak ya, tidak masalah Bu ya. Jadi kalau kita dipinjam bendera, ya udah, pembelian tetap dianggap pembelian kita, penjualan pun dianggap penjualan kita, ya kan? Jadi kita tinggal kita dianggap beli langsung daripada orang yang nitipin kita ini kan, gitu. Nanti kita jual dengan harga 100%, kita belinya 93%, kira-kira gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya, boleh-boleh aja. Yang tidak boleh adalah uangnya masuk ke rekening kita, tetapi invoice-nya tidak pakai invoice kita, itu repot tuh. Jadi lebih baik dibikin seperti jual beli biasa aja. Walaupun pinjam bendera nih ya, jual beli biasa aja. Jadi nanti kita yang beli dari si orang nitip ini, atau kita beli dari supplier, tetapi kita kasih komisi. Kita kasih komisi kepada orang yang nitipin kita ini, itu juga boleh ya. Nah, lebih aman begitu. Oke. Semangat teman tuh Bu Anissa Yuli 24. Ibu Erina Risyadiani, jadi bukan kalau uang makan itu berbentuk makanan termasuk natura, tetapi kalau berbentuk uang juga termasuk natura ya kok? Kalau uang enggak deh Bu, kalau uang enggak. Kalau uang itu gaji ya. Setahu saya sih mesti berbentuk natura. Natura itu kan kenikmatan atau fasilitas ya. Jadi nggak bisa uang, harus berbentuknya barang ya, berbentuknya si makanan, kira-kira gitu. Teman-teman tuh Bu Erina Istisyadiani. Ibu Febri Damayanti, jika baru buat SPT unifikasi Januari sampai Juli, di bulan Agustus apa nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa ya, nanti kena denda. Kena denda ya tinggal dibayar ya. Yang tahun 2024 nggak usah dibuat, nggak apa-apa. 2024 udah Bu, kalau Ibu sempat boleh dibikin ya. Kalau masih sempat, punya waktu boleh. Kalau nggak sempat, udah kita move on ke depan saja ya. Kita memandang ke depan aja, gitu ya. Kalau terlambat dibikin ya kena denda. Denda ya sudah kita bayar aja. Nggak besar-besar amat lah dendanya. Oke. Semua teman tuh Bu Febri Damayanti. Bapak Alfi Anor. Kok
pemeriksaan tanpa adanya SP2DK dahulu itu memang ada cara kayak gitu ya? Jawabannya ada dan itu biasa saja ya. Tanpa SP2DK ada langsung pemeriksaan itu bisa dilakukan, itu normal-normal saja. Kalau saya langsung saya bawa ke pengadilan biar dia tahu rasa, gitu ya. Nah, selamat bantu Pak Alfi. Kemudian Bapak Dan 9696, makasih Pak Wan, sama-sama Pak. Bapak Ferik Chan, selamat Pak Wan, mohon edukasinya. Awal tahun kami mengajukan NPPN karena khawatir UMKM 0,5% tidak diperpanjang. Apakah kami masih bisa menggunakan 0,5% dan tidak perlu mengajukan pembatalan NPPN? Jawabannya bisa, Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. Teman-teman yang sudah mengajukan NPPN dan kemudian tetap menggunakan 0,5% itu boleh-boleh saja. Ya, NPPN tidaklah membatalkan 0,5% final dan final 0,5% juga tidak membatalkan NPPN. Jadi tidak masalah ya. Semua teman itu Pak Ferik Chan. Bapak Subkir 85840. Malam kawan, malam Pak Subkir. Untuk PPh 4 ayat 2, jika tagihannya tidak dipotong, PPh-nya artinya dibayar full. PPh-nya oleh lawan transaksi disetor sendiri. Hal ini akan jadi masalah jika nanti SP2DK. Betul Pak, betul ya. Jadi PPh 4 ayat 2 itu bersifat kalau penyewanya adalah si badan, maka penyewa mesti potong 10%. Kalau penyewanya orang pribadi, maka tidak usah potong, dibayar sendiri oleh si pemilik gitu Pak. Jadi tergantung si subjek penyewanya itu siapa. Kalau dia badan, dia wajib potong. Oke. Semoga tuh Pak Subkir 85840. Ibu Christine Budi 1205. Kita bukan PKP, Pak. Karena kita plat kuning. Oh, berarti atas omset yang didapat dari kita sewa kendaraan dari luar kena PPN. Omset yang kita dapat dari kita sewa kendaraan dari luar kena PPN. Tergantung ini, Bu. Tergantung penerbit invoice-nya. Dia PKP atau bukan. Jadi harus dipisahkan ya, Pak. Berdasarkan punya sendiri atau sewa dari luar. Iya. Enggak. Gini, kalau ibu bukan PKP, maka semua invoice ibu, plat kuning maupun bukan plat kuning, nggak bisa buka faktur pajak, ya kan? Kalau ibu terima invoice dari luar, yang dimana dia adalah PKP, maka invoice itu ada PPN-nya, gitu ya. Jadi harus lihat dulu PKP atau bukan PKP, Bu. Nah, kalau ibu punya omset di atas 4,8 M, kemudian ada plat kuning dan ada plat bukan kuning dan atau sewa dari luar, maka ibu perlu jadi PKP gitu. Setahu saya sih walaupun plat kuning tetap kena 1,1% nggak sih? Coba cek lagi di aturannya Bu ya. Kalau nggak salah walaupun plat kuning tetap kena 1,1% ya, menggunakan besaran tertentu. Ya seperti itu deh Bu ya. Jadi intinya lihat PKP-nya. Kalau nggak PKP maka tidak bisa buka faktur pajak. Nah dia harus jadi PKP dahulu. Nah oke. Okay. Semua teman tuh Bu Christine Budi. Bapak JX is kok mau izin tanya. WP Badan dapat SP2DK April. 1 minggu kemudian sudah kami tanggapi, tapi sampai dengan sekarang belum ada kabar lagi. Apakah mungkin naik ke pemeriksaan? Terima kasih. Jawabannya selalu ada kemungkinan, jadi Bapak mesti minta BA-nya, minta berita acara, dan minta SP3 P2DK. Ya, minta BA dan SP3 P2DK. Dari situ Bapak akan tahu apakah dia melakukan usulan pemeriksaan atau tidak. Nah, oke. Sama teman tuh Pak X is. Mbak Ibu Lydia Setiawan, kok saya buka kafe pakai nama anak saya yang masih kuliah. NPWP-nya baru dibuat. Bagaimana pelaporan SPT-nya? Nggak ada masalah Bu ya. Kalau buka kafe ya tinggal bayar aja 0,5% PPh final setelah melewati omset 500 juta. Gitu Bu. By the way, kalau kafe itu ada meja kursi, maka dia kena pajak daerah ya, yang 10% PP1. Gitu sih Bu. Jadi nggak masalah, tinggal bayar PPh final 0,5%. Oke. Sama teman tuh Bu Lydia Setiawan. Ibu Lydia, apakah harus ada hibah dulu atau langsung lapor pembayaran PPh saja? Oke, ini dua hal yang tidak nyambung Bu ya. Jadi kenapa masih hibah? Mungkin Ibu khawatir mengenai modal dia kan? Kalau modal usaha dia itu berasal dari ayah atau ibunya, maka tentu saja perlu hibah.
ya kan? Jadi Ibu mesti bikin surat hibah dulu, barangnya apa atau uangnya berapa, maka setelah surat hibah itu jadi, maka barang itu atau uang itu menjadi milik si anak. Nah, kemudian dia mulai buka restoran, kan gitu. Nah, jadi hibah berhubungan dengan harta ya, sedangkan bayar pajak berhubungan dengan penghasilan. Ini dua hal yang tidak sama ya, berbeda. Oke. Semua teman tuh Bu Lydia Setiawan. Ibu Dwi Panda. Saya perkiraan harta di bawah 500 juta, Pak. Jualan di marketplace udah 5 tahun, tetapi belum ada NPWP. Saran, Pak, bayar 1 tahun aja atau bayar semua ya, Pak? Kalau semua rasanya terlalu berat karena lagi masa sulit. Oke, jadi gini, Pak. Harta 500 juta, anggaplah Ibu punya omset 1,5 M. 1,5 M, pajak itu cuman 5 juta. Ya, pajak itu cuma 5 juta. Kan Ibu punya harta 500 juta. Ibu bayar pajak 5 juta. Murah dong. Jadi nggak ada masalah. Harusnya tidak mahal ya. Nah, jadi menurut saya tidak mahal kok. Bayar pajak itu cuma 0,5% dari omset. Jadi harusnya tidak berat. Coba deh Bu ya. Coba dipertimbangkan kembali untuk lapor yang benar. 1 tahun deh minimal lapor mundur. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Dwi Panda. Bapak MMS Balikpapan, Ko Awan, semua orang wajib pakai Cortex ya? Jawabannya iya. Semua orang yang punya NPWP itu wajib menggunakan Cortex. Wajib. Sejak 2025. Semua teman tuh Pak MMS Balikpapan. Termasuk bikin ID billing semua di Cortex ya sekarang. TRIMS. Betul Pak ya, betul ya. Mulai 2025 semua urusan pajak menggunakan Cortex. Thank you Pak MMS, semoga terbantu. Bapak BC RW 1217, Pak, kalau nanti 2026 kita mengajukan NPPN, nanti pada saat lapor SPT 2026, apakah harus melampirkan laporan tertentu tidak? Nanti aja Pak ya, kita pikirkan ya. Nanti aja dipikirin, masih lama Pak, tahun 2026 tuh masih setengah tahun lebih ya, jadi belum tentu kita masih hidup. Jadi nggak usah pusing. Apakah nanti perlu lampirkan laporan tertentu? Saya rasa sih enggak ya, tetapi siapa tahu aturan yang mewajibkan seperti itu, ya sudah kita wajib. Kita ikuti aja aturan hukumnya. Oke. Setahu saya sih sekarang masih belum jelas nih, Per 11 ini saya belum baca ya. Ada 1000 halaman lebih, belum saya baca, karena masih tahun depan. Oke. Semua teman tuh Pak BCRW. Bapak Sudarmanto. Ko Awan, selamat malam. Kategori gimana WP bisa masuk pengadilan pajak? Kategori siapa saja boleh Pak ya, siapa aja boleh masuk pengadilan pajak. Kalau Bapak merasa dizolimi oleh orang pajak, maka Bapak boleh menggugat ke pengadilan pajak. Jadi nggak ada masalah. Range jasanya kira-kira berapa Pak? Pengadilan pajak itu gratis Pak ya. Pengadilan pajak itu gratis, tidak usah bayar. Kalau Bapak maju sendiri ya. Dan Bapak boleh maju sendiri. Tidak perlu pakai kuasa hukum, tidak perlu pakai pengacara. Ya. Apakah besar? Kalau pakai pengacara bisa besar ya. Kalau pakai pengacara bisa besar. Tapi saran saya pakai diri sendiri aja, tidak usah pakai pengacara. Itu cuma di Jakarta atau di kota manapun ada ya pengadilan pajak? Terima kasih. Oke, jadi gini Pak. Pengadilan pajak itu bersifat online di komputer dan di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada pengadilan pajak fisik gitu. Ada sih fisik di Jakarta ya, tetapi pengadilan pajak itu selalu online online ya, bukan di mana-mana. Jadi pengadilan pajak itu online, tinggal buka komputer aja. Oke. Nah, semua teman tuh Pak Sudarmanto. Ibu Christine 5659. Malam kok, malam Bu Christine. Saya salah potong stok tahun 2024. Sudah lapor SPT. Apakah boleh koreksi di 2025? Boleh Bu, boleh ya. Jadi kalau kita merasa ada yang salah dan kita mau perbaiki, itu nggak usah khawatir, kita perbaiki saja. Ikuti yang benarnya bagaimana. Gitu Bu, nggak masalah. Boleh. Semua teman tuh Bu Christine 5659. Salah potong stoknya, itu kelebihan potong kok. Oh ya nggak apa-apa Bu, tinggal dibenerin aja ya. Oke. Ibu Christine 5659, salah potong stoknya, itu kelebihan 1 piece HPP 1 jutaan ya, kecil lah Bu, boleh kalau mau. Ibu Kristiaime, kok saya ajukan Cortex tapi nggak berhasil. Ada keterangan NPWP tidak terdaftar, walaupun padahal sudah pemadanan NIK.
Tapi waktu pemadanan yang ada KLU, nama toko dan lain-lain tidak berhasil. Apa pengaruh dari itu ya? Bagaimana caranya kok? Oke, caranya adalah Ibu datang ke kantor pajak, beres ya. Minta dibantu sama orang penyuluh di kantor pajak. Jangan takut, jangan merasa malas ya, karena ngabisin waktu kalau kita ngurusin sendiri. Jadi mending datang ke kantor pajak aja, beresin ke KPP langsung. Nanti dibantu di sana. Oke. Sama-sama tuh Bu Kristiaime. Ibu Chanmei 75, malam Bu Chanmei. Perusahaan dapat SP2DK dan akhirnya pembetulan dan tambah bayar PPh 29. Tetapi sekarang dapat STP denda dari SSP pembetulan. STP ini bisa nggak minta pengurangan atau pembatalan nggak kok? Makasih. Jawabannya bisa. Bisa Bu ya. Ibu boleh minta pembatalan atau boleh minta pengurangan. Silakan saja ya. Gunakan PMK 118 2024. Oke. Sama-sama tuh Bu Chanmei. Ibu Febri Damayanti. Nanti tagihan dendanya muncul di kortesnya kapan, Pak? Munculnya tunggu aja, Pak. Bu, tunggu email ya. Biasanya ada email, kalau nggak ada di pengumuman di kortes. Kalau nggak tahu ya nggak usah, biarin aja. Ataukah langsung ada denda waktu bayar jika lapornya telat? Oh, tidak langsung, tidak langsung. Kadang-kadang minggu depan, bulan depan, atau kadang-kadang bertahun-tahun nggak ada denda juga bisa terjadi ya. Jadi, biarin aja. Kalau Ibu dapat email, disuruh bayar denda, barulah bayar denda. Oke. Sama teman tuh Bu Febri Damayanti. Ibu Kristiaime, saya usaha UMKM jadi orang pribadi kok. Di samping itu juga karyawan swasta. Oke, nggak ada masalah Bu ya. Bu Kristiaime tadi masalahnya apa? Ya, nggak apa-apa Bu ya. Nggak masalah, boleh-boleh saja. Oke, lanjut. Bapak Subkir 85840 terkait Per 11 2025 mengenai penulisan keterangan dalam faktur pajak. Faktur pajak tersebut sifatnya termin. Selama saya buat keterangan tanpa adanya uang muka dan pelunasan, apakah dianggap cacat? Jawabannya adalah bisa dianggap cacat. Jadi lebih baik Bapak bikin rincian serinci-rincinya. Gitu Pak. Kalau perlu 1000 karakter kita tulis semuanya. Jadi suatu hari kalau dibilang cacat, kita gemplang tuh orang pajaknya. Gitu Pak ya. Tetapi kalau kita tulisnya hemat-hemat dikit-dikit, nanti dibilang cacat, kitanya bingung ya. Gitu Pak ya. Selengkap-lengkapnya serinci-rinci akan lebih bagus. Nah, teman-teman tuh Pak Subkir 85840. Ibu Revalian. Pak Awan, jika omset orang pribadi UMKM sudah hampir 4,8 M, bisa nggak kita bikin toko atas nama orang tua? Rekening orang tua, lalu orang tua bayar pajak 0,5% dari tapi uangnya kita yang pakai. Oke. Jadi gini Bu, secara teori bisa dilakukan. Nah, cuman secara praktek sanggup nggak? Nah, kadang-kadang dalam praktek itu kan kita kan jual beli. Orang tuh sudah tahu rekening kita cuma satu gitu loh. Tiba-tiba kita buka invoice pakai rekening yang orang tua. Biasanya customer tuh nggak tahu, langsung dia transfer ke rekening kita. Nah, itu jadi masalah Bu. Nah, jadi secara teori bisa dilakukan, namun secara praktek akan sulit. Jadi menurut saya di zaman 2025 ini udah nggak usah. Kita gabungin semua aja jadi PKP, itu lebih aman. Gitu ya. Nah. Semua teman tuh Bu Revalian. Bapak BC RW 1217. Pak, setelah membuat sertifikat PT perorangan di AHU, selanjutnya buat MPWP dulu atau membuat NIB di OSS. Makasih. Jawabannya adalah OSS dahulu, Pak ya. OSS dahulu baru ke NPWP. Setahu saya kalau OSS-nya lolos otomatis terbit NPWP. Nah, tapi coba dites lagi Pak ya. Tetapi yang pasti menuju OSS dahulu. Nah, semangat apa tuh Pak BCRW. Bapak Mei 2107. CV yang usahanya ternak ayam 2024 masih lapor PPh final dan 2025 ini karena omset sudah lewati 4,8 M jadi pakai PPh 225. Tetapi untuk setoran bulanan belum bayar. Apakah nggak masalah dan apa pakai pemberitahuan ke KPP kalau PPh 25? Tidak usah pemberitahuan ya. CV usaha ternak ayam masih lapor final. Nah, 2025 ini melewati 4,8 M. Jadi pakai PPh 25 untuk setoran bulanan belum bayar. Jadi gini Pak, 2025 ketika pertama kali dia melewati 4,8 M, maka dia tetap menggunakan PPh final 0,5% sampai Desember. Jadi tidak boleh nih, tiba-tiba di tengah tahun dia berubah dari PPh final menjadi non-final, itu tidak boleh.
Nah, jadi tetap dia bayar PPh final sampai Desember 2025, kemudian di Januari 2026 barulah menggunakan PPh normal ya. PPh normal itu pun tahun pertama tidak usah bayar PPh 25. PPh 25 itu dibayar di tahun kedua. Setahu saya begitu. Oke. Sama-sama tuh Pak Mei 2107. Ibu Mary Su, malam kawan, sehat selalu. Makasih Bu Mary, sehat selalu. Ibu Chan Mei 75. Lanjut yang minta pembatalan STP. Apakah harus ada bayar dahulu? Enggak juga ya, kalau kita mau minta batalin ya nggak usah bayar. Ataukah tanpa bayar bisa mengajukan pembatalan? Makasih kok. Pokok STP-nya mesti dibayar, Bu ya. Pokok hutang pajaknya mesti dibayar, kemudian dendanya itu boleh diminta penghapusan, pembatalan, atau pengurangan. Gitu. Oke. Sama-sama tuh Bu Chan Mei 75. Ibu Febri Damayanti. Kalau SPT unifikasi masa Januari sampai dengan Juli baru dibuat di Agustus. Kira-kira dendanya 100.000 atau 100.000 kalikan 7. Jawabannya 100.000 kali 7. Ya, jadi 1 bulan itu 100.000. Bulan kedua 100.000 gitu ya. Jadi bukannya 100.000 yang bulan pertama dikalikan 7, tidak ya. Jadi 1 bulan 100.000 100.000. Nah, tidak akumulasi ya. Sama-sama tuh Bu Febri Damayanti. Ibu Lius Liven, malam kawan, malam Pak Lius. Saya punya usaha UD sudah 7 tahun. Bagaimana cara untuk rubah ke CV agar bisa dapat tarif 0,5%? Oke, yang pertama adalah Bapak mungkin lebih baik panggil konsultan pajak biar dibantu. Yang kedua adalah Bapak datang ke notaris bilang saya mau mendirikan CV ya, namanya ini, modalnya sekian, pendirinya si Mr. A, Mr. B, udah kasih tahu. Kemudian akte CV akan jadi, termasuk dengan AHU-nya, termasuk OSS-nya, termasuk domisili, termasuk NPWP. Setelah itu Bapak mulai membayar pajak 0,5%. Kemudian ingat ya, akunting itu wajib. Akunting harus lengkap sejak awal pertama kali bikin. Udah Pak, sesimpel itu. Oke, sama-sama tuh Pak Louis Liven. Ibu Revalian. Maksudnya, toko baru yang berbeda dengan toko utama. Nama toko dan rekening dibedakan juga. Kalau dipraktekkan tidak akan masalah dengan orang pajak kan? Nah, jadi gini Pak, Ibu, secara praktek itu sudah susah dilakukan. Kenapa? Karena gudangnya nyambung, gitu Bu. Memang rekening boleh dipisah, tetapi gudangnya gabung apa bisa? Nah, kalau gudangnya bisa dipisahkan itu bagus, bisa ya. Tetapi dalam praktek mana ada gudang dipisah-pisah? Gudang itu pasti digabung. Nah, kemudian apakah akan bermasalah dengan orang pajaknya? Jadi gini Bu, orang pajak itu tidak bodoh. Orang pajak itu lebih pintar daripada Ibu, lebih pintar daripada saya, gitu ya. Bahkan 10 kali lebih pintar dari saya, gitu loh. Jadi sulit sekali kita mau nipu orang pajak. Nah, cara-cara seperti ini menurut saya sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Kenapa begitu? Karena dalam prakteknya kita nggak akan bisa memisahkan dua bisnis ini. Kenapa? Karena gudangnya nyambung. Gitu Bu ya. Selamat waktu Bu Revalian. Lanjut. Bapak Subkir 85840. Untuk buruh harian yang tidak tetap, pada saat buat bukti potong 999 sudah disosialisasikan, tetapi prakteknya mereka tidak mau daftar NIK kepada Cortex. Apakah bermasalah saya tetap menggunakan NIK 999? Jawabannya tidak masalah. Yang penting pajaknya dipotong, pajaknya dibayar, negara tidak rugi. Gitu Pak. Sama-sama tuh Pak Subkir 85840. Ibu Trismana, malam Bu Trismana. Apakah gula refinasi dibebaskan dari pengenaan PPN? Saya tidak yakin, Pak. Tapi kemungkinan sih iya. Ya, saya tidak yakin. Masih cek lagi ke aturan hukumnya ya. PP 49 menyebutkan gula konsumsi merupakan gula kristal putih yang terbuat dari tebu. Oke, nah ini ngomongin definisi. Saya khawatir saya salah ngomong, Pak. Ini nanti kena Tom Lembong lagi nih. Masih Bapak cek lagi, Pak ya. Apakah gula refinasi merupakan sebuah jenis barang yang berbeda dengan gula kristal putih? Kalau itu betul-betul berbeda, punya HS code yang berbeda, punya kategori yang berbeda, maka itu dianggap berbeda ya. Nah, dengan dia berbeda, apakah dia kena PPN atau tidak, masih cek ulang lagi. Nah, paling aman Bapak tanya kepada supplier.
suppliernya mengenakan PPN atau tidak. Kalau supplier tidak mengenakan PPN, maka Bapak juga nggak kena PPN. Gitu ya. Nama teman tuh Pak Trismana. Bapak BCRW 1217. Pak, tetapi OSS ada isi NPWP badannya. Kalau belum urus NPWP, isinya apa Pak? Kalau harus diisi? Oh gitu. Oke. Ketika AHU Pak, ketika AHU coba cek. Sepertinya di situ sudah ada NPWP. Sepertinya setelah AHU beres, itu sudah dapat NPWP. Itu Pak. Coba tes lagi Pak. Coba di otak-atik ya. Takutnya saya salah. Tetapi setahu saya sih AHU OSS dulu baru NPWP. Ya atau sama aja lah. Atau AHU NPWP dulu baru OSS. Coba cek aja Pak. Tapi OSS ya coba cek aja Pak. Di otak-atik ya. Di otak-atik ya. Takutnya saya salah. Coba di otak-atik aja. Kalau memang dia mesti minta NPWP, berarti NPWP itu sudah ada. Bapak mesti coba cek ke email apakah sudah dapat gitu. Atau di Cortex Pak, atau ke Cortex ya. Di Cortex coba minta NPWP di situ. Berhasil nggak? Oke. Semua teman tuh Pak BCRW 1217. Ibu Krisiwu 777. Malam kok, malam Bu Krisiwu. Misal kendaraan dibeli atas nama perusahaan, tetapi disewakan secara pribadi. Penerimaan dana diterima di rekening salah satu direktur perusahaan tersebut karena penyewa tidak mau kena PPN. Oke. Kira-kira bisa bermasalah nggak ya? Jawabannya bisa. Dari segi perusahaan dianggap kendaraan dipakai untuk operasional. Ya jadi masalah dong. Kendaraan beli pakai uang PT. Operasional pakai uang PT. Kemudian disewakan uangnya tidak masuk ke PT. Ya masalah dong. Gitu Mbak ya. Bu ya. Jadi kedepannya jangan begitu lagi. Kedepannya kalau memang mau sewa non PKP, ya udah pakai kendaraan yang bukan di PT gitu ya. Kalau kendaraan di PT ya wajib PKP. Kalau PT-nya PKP ya, nah wajib PPN gitu Bu. Oke. Sama-sama tuh Bu Kris Bu 777. Terima kasih Bu Kris Bu, sama-sama. Bapak Rian Mahendra, malam kok numpang tanya. Teman saya dan istrinya punya PT, tetapi nggak pernah narik dividen. Anak-anaknya semua dimasukin sebagai pegawai dengan gaji di bawah PTKP. Itu aman nggak ya kok? Jawabannya aman-aman aja Pak ya. Yang penting dia digaji dengan benar, dia juga bekerja dengan betul, ya boleh-boleh aja. Yang tidak boleh adalah dia digaji tapi orangnya nggak nongol, orangnya tidak kerja. Nah itu, ya. Jadi kalau ikuti kondisi sebenarnya ya aman-aman aja Pak. Sama teman tuh Pak Rian Mahendra. Ibu Febri Damayanti. Jadi misalnya SPT unifikasi Januari sampai Juli baru saya buat di tahun 2027. Totalnya dendanya juga samakah? 100.000 kalikan 7? Benar ya. Sama-sama kena denda, nggak usah saya buat dong Pak. Nah jadi gini. 100.000 adalah denda terlambat lapor, ya, bukan denda terlambat bayar. Nah, kalau denda terlambat bayar itu 1% per bulan, tetapi berakumulasi. Nah, denda pajakan Januari kalau dibayar di tahun 2027 itu sudah kena denda maksimal bisa 47%. Tetapi kalau sekarang langsung dibayar bisa kena denda lebih tipis, gitu Bu ya. Jadi yang 100.000 adalah denda telat lapor. Sedangkan denda telat bayar itu yang mesti dipikirkan karena itu berakumulasi denda telat bayarnya. Oke. Sama-sama tuh Bu Febri Damayanti. Bapak Denny Cadek. Malam Pak Denny. Saya mau bertanya, apakah PT bergerak di bidang rumah subsidi penghasilan lebih dari 4,8 M setahun? Saya sempat baca, jika rumah subsidi mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN. Itu betul Pak ya, tetapi ada syaratnya. Dan Bapak tidak memenuhi syarat karena Bapak mungkin belum mengajukan syarat kan. Nah, jadi supaya bisa bebas PPN itu ada formulir mesti diisi, mesti dikirim ke kantor pajak. Ya, kita ingat ya, prinsip negeri Konoha apa? Kalau memang bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah? Kan gitu, kira-kira prinsip negeri Konoha ya. Jadi, untuk dapatin fasilitas PPN bebas, itu mesti mengisi formulir dan itu mesti disetujui oleh KPP. Kalau Bapak tidak isi, maka Bapak otomatis tidak bisa dapat fasilitas itu. Nah, jadi sekarang gimana solusinya? Bapak mesti ngomong ke AR deh, ya, ngomong ke AR, ngomong baik-baik, gitu ya, supaya negosiasi. Semua teman tuh Pak Denny Cadek. Bapak Supkir 85840. Dalam hal sewa peralatan, di mana lawan transaksinya pribadi, apakah saya buat bukti potongnya ke PPh 23?
Jika itu jasa, maka saya potong PPh 21. Oke, 23 aja Pak, 23 ya. Jadi sewa itu dari pribadi maupun badan tetap PPh 23 supaya gampang. Kenapa? Karena lihat objek ya. Lihat objek itu kena PPh 23. Kalau mau lihat subjek, orang pribadi kena 21 itu betul. Tetapi kalau saya lebih suka langsung tembak ke PPh 23 saja. Oke. Sama-sama tuh Pak Subkir 85840. Ibu Revalian, toko cabang baru Pak Awan, produknya beda dan gudangnya di lokasi yang berbeda. Nah ini bagus Bu, ini boleh ya. Tetapi pakai nama orang tua dan pajaknya nanti tetap disetorkan 0,5%. Menurut saya ini masih bisa dilakukan. Ya, kalau barangnya baru, gudangnya baru, ini masih bisa, masih mungkin dilakukan, masih oke. Oke, thank you Bu Revalian. Makasih info Pak Awan, sehat selalu. Makasih Bu Revalian, sama-sama, sukses selalu. Oke, Bapak El Khairul. Izin tanyaku, untuk pengajuan IKH online sudah diverifikasi oleh SetPP melalui email pengajuan. Setelah itu, apakah ada langkah lagi selanjutnya kok? Oh, setahu saya nggak ada ya. Bapak tinggal tunggu aja ya. Bapak tunggu aja, maksimal 30 hari akan terbit kartu izin kuasa hukumnya. Gitu ya, silahkan digunakan. Oke, mantap. Semoga terbantu Pak El Khairul. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya. Kita tampung dulu ya. Kita tampung dan kita akan jawab di YouTube ya. Mohon maaf yang belum terjawab. Ada Bapak Jimmy pamitan, Bapak Maiti Kalfastro, ada Bapak Fitra Wansyah 12. Oke, mohon maaf ya Bapak Fitra dan teman-teman yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya. Oke, thank you semua teman-teman. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Mari semuanya, mari. Thank you.